Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Lisa Nasitin Alia dalam edisi khusus Learning Journal. Pada pertemuan minggu ini, tepatnya pada hari Rabu 9 Oktober 2024, kami membahas tentang evaluasi proses reportase mingguan dan juga materi, pengertian dan syarat-syarat reportase yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Untuk melihat hasil karya jurnalistik mahasiswa pada pertemuan minggu ini, mari kita saksikan bersama cuplikan video reportase berikut. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Isti Jaja Indonesia dalam berita olahraga. Hari ini kami membawa kabar gembira bagi pecinta sepak bola Indonesia. Tim nasional kita telah berhasil naik peringkat dalam ajang FIFA, sebuah pencapaian yang membanggakan dan patut diapresiasi. Setelah serangkaian pertandingan yang menguntungkan, timnas Indonesia menunjukkan performa yang luar biasa selain hasil positif yang berkontribusi pada peningkatan ranking. Pelatih dan pemain bekerja keras mengimplementasikan strategi yang efektif dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk meraih kemenangan. Kita sudah bertemu dengan rekan kita, yaitu Alisa Hadiatul yang berada di GBK dengan teman-teman pelatih bersama. Bagaimana Alisa Hadiatul kondisinya? Baik, terima kasih kepada saudari Isti yang berada di studio. Selamat sore pemirsa, saya hanya memberikan laporan langsung dari Stadion Gelora Bung Karno, di mana pertandingan ini antara tim Garuda melawan tim kuat Korea. Baru saja selesai. Suasana di sini sangat meriah. Pendukung kedua tim memenuhi stadion dengan semangat tinggi. Dalam pertandingan ini kita telah menyaksikan momen menarik yang pastinya akan dikenal oleh para penonton. Dan sekarang kita akan mendengar langsung komentar dari para pemain serta pelatih mengenai jalannya pertandingan hari ini. Dan yang pertama yaitu bagaimana voice untuk timnas Garuda ke depannya. Rencana saya untuk timnas Garuda itu saya memiliki banyak planning ya. Namun planning yang paling besar yang saya rencanakan untuk timnas Indonesia yaitu adalah melakukan naturalisasi dari pemain luar negeri yang bermain di tim-tim besar Eropa untuk bermain di tim Garuda. Kegiatan reportase pada pertemuan minggu ini mendapat komentar dan masukan berharga. Di antaranya, komentar dari teman kelas bernama Aliza. Aliza menyampaikan bahwa reporter terlalu fokus pada handphone selama peliputan. Sementara itu, dari dosen pengampu disarankan agar reporter fokus pada kamera saat melakukan live reportase. Selain itu, penting untuk menyusun pertanyaan yang dapat menggali jawaban jelas dan detail dari narasumber tanpa membuang waktu. Terakhir, disarankan agar memilih tema yang lebih sinkron dan sesuai dengan topik yang diliput. Setelah membahas evaluasi reportase mingguan, mari kita beralih ke topik selanjutnya, yakni pembahasan materi. Dalam dunia jurnalistik, reportase adalah bagian penting dari proses pengumpulan dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Reporter di lapangan berperan mengumpulkan data dan fakta melalui observasi, wawancara, serta penelitian untuk memastikan berita yang mereka sajikan akurat dan memenuhi prinsip-prinsip jurnalistik. Kualitas sebuah berita sangat ditentukan oleh kemampuan reporter dalam menyajikan informasi yang komprehensif. Meski sudah ditulis dengan baik, naskah berita tetap melalui proses penyuntingan oleh redaktur untuk menjamin ketepatan sebelum akhirnya dipublikasikan. Reportase yang cepat, tepat, dan akurat menjadi landasan utama kepercayaan masyarakat terhadap media. Keterampilan reportase adalah elemen penting yang harus dimiliki oleh setiap jurnalis, terutama reporter. Seorang reporter harus mampu melakukan riset mendalam, menentukan sudut pandang yang menarik, dan juga menyusun pertanyaan berbasis 5W+1H untuk memastikan wawancara berjalan dengan efektif dan informasi yang diperoleh akurat. Selain itu, komunikasi yang baik
baik secara verbal maupun nonverbal, sangat dibutuhkan agar interaksi dengan narasumber berjalan dengan lancar. Tidak hanya itu, rasa ingin tahu yang tinggi dan kemampuan menulis yang jelas dan menarik juga menjadi kunci keberhasilan dalam menyajikan informasi atau berita kepada publik. Dengan menguasai teknik reportase, seorang reporter dapat menggali informasi lebih dalam dan menyampaikan berita yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Menjadi reporter handal tak hanya soal menulis, tetapi tentang sikap dan keterampilan. Seorang reporter harus memiliki kemampuan observasi yang tajam, bersikap objektif, dan tidak membiarkan subjektivitas memengaruhi berita. Rasa ingin tahu yang tinggi penting untuk menggali informasi lebih dalam, sementara komunikasi membantu dalam wawancara dan pelaporan langsung. Keterampilan interpersonal seperti empati dan asertivitas juga mendukung tugas reporter saat berinteraksi dengan narasumber dan rekan kerja. Semua ini diperlukan agar informasi yang disampaikan akurat, jelas, dan profesional. Bekerja sebagai jurnalis atau reporter di lingkungan yang kurang kondusif menghadirkan berbagai tantangan signifikan, mulai dari ancaman fisik, intimidasi hingga pembatasan hukum dan regulasi yang mengekang kebebasan pers. Di era digital, keamanan cyber menjadi isu penting, sementara trauma psikologis kerap menghantui mereka yang meliput di situasi sulit. Akses informasi yang sering dibatasi oleh sensor dan kontrol pemerintah membuat peliputan menjadi lebih kompleks. Meski demikian, dengan langkah-langkah keamanan, jaringan kontak serta dukungan mental yang tepat, tantangan ini dapat dihadapi dengan lebih baik. Menjadi reporter profesional membutuhkan lebih dari sekedar kemampuan dasar. Reporter dituntut untuk memiliki otonomi di mana bekerja secara mandiri tanpa campur tangan pihak lain. Selain itu, komitmen melayani masyarakat dengan menyajikan informasi yang bermanfaat adalah hal yang tak bisa ditawar. Tanggung jawab juga merupakan kunci, di mana setiap berita yang dilaporkan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan terakhir, keahlian adalah bekal utama reporter, baik dari pendidikan formal maupun pengalaman, yang menjadikannya ahli dalam mengolah dan menyajikan berita yang relevan bagi masyarakat. Demikian laporan singkat mengenai pembelajaran saya pada pertemuan minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya, Lisana Sidkin Alia, pamit undur diri. Sampai jumpa di video Learning Journal berikutnya.